Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Tema dari materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang kebinekaan. Kebinekaan adalah keberagaman. Kita tahu bahwa di negara Indonesia ini terdiri dari banyak sekali atau beragam suku, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Pada video ini kita akan mengulas kembali video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Ini dapat ditonton lagi di kanal YouTube Menjadi Manusia. Ini dengan judul Titik Temu. Pada video ini ada 4 tokoh yang berdiskusi ringan terkait kebinekaan. Ini dari kiri ke kanan ada Rafael dari tokoh musisi, kemudian ada Ibu Alisa Wahid dari tokoh NU, kemudian ada Brigita Meliala dari musisi, dan Ari Kriting dari tokoh stand up comedian. Di awal video kita lihat bersama-sama. Jadi mungkin banyak dari kita yang sering mendengar orang-orang berbicara seperti ini. Saya tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku dan agama dengan saya. Nah, jadi ada mungkin sebagian orang yang hanya ingin berkumpul, bersosialisasi dengan orang yang sukunya sama, agamanya sama, dan untuk yang berbeda tidak didekati. Nah, ini adalah fenomena intoleransi keberagaman yang mungkin masih sering kita jumpai, yaitu ada pembulian, kemudian cap sebagai minoritas, pengucilan, dan sebagainya. Di video tadi ada beberapa cerita bahwa ada seseorang yang dipalak karena dianggap kaum minoritas, jadi sering menjadi korban bullying dari teman-temannya. Ini ada hanya beberapa contoh saja. Mungkin ada lebih banyak lagi contoh dari intoleransi keberagaman yang kita temui sehari-hari. Nah, selanjutnya ini adalah isu dari keberagaman yang paling panas jika disinggung, yaitu tentang agama. Padahal kita tahu di Pancasila, sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ini adalah milik semua agama yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa setiap manusia yang berkeyakinan pasti menganggap keyakinannya itu adalah yang paling benar. Dan itu manusiawi. Dan tentu kita pasti begitu ya. Jadi ketika kita meyakini kepercayaan kita pasti menganggap ajaran itu adalah yang paling benar. Dan itu tidak masalah. Namun demikian, kita seharusnya juga menghargai hak orang lain dalam keyakinannya. Sebagaimana kita juga ingin hak kita dalam berkeyakinan itu juga dihargai oleh manusia lainnya. Jadi seharusnya kita menghargai dan menghormati bagaimana orang lain berperilaku dan menjalani hidup sesuai keyakinannya, seperti itu. Nah, bagaimana kita seharusnya menyikapi keberagaman itu? Ya, kuncinya adalah toleransi. Jadi merawat kebinekaan Indonesia ini
merupakan salah satu langkah untuk membangun bangsa ini menjadi suatu bangsa yang lebih beradab, di mana masyarakatnya dapat memahami apa makna dan bagaimana menghargai perbedaan, sehingga dapat memperkaya bangsa ini, dan bukan menjadikan perbedaan sebagai suatu ancaman. Jadi, di Indonesia ini kita boleh berbeda suku, berbeda agama, berbeda profesi. Namun perbedaan itu sebenarnya adalah kekayaan dari bangsa ini, bukan malah kita anggap sebagai suatu ancaman. Kita seharusnya bangga kita hidup di negara yang keberagamannya sangat tinggi. Karena itu akibatnya negara ini kaya dengan budaya yang beragam, kemudian makanan khas yang beragam, kemudian keahlian yang beragam pula, dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai dari negara ini. Nah, jadi seharusnya kita bangga dan bersyukur karena keberagaman itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menganggap perbedaan ini sebagai suatu ancaman? Mari kita berpegang lagi kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 ideologi dasar. Nah, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa ini adalah mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Indonesia. Nah, Pancasila ini mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada setiap silanya, sehingga seluruh keberagaman dan perbedaan dipersatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini adalah yang menarik, jadi di akhir video tertulis menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Kemudian kaitannya dengan keberagaman, mengapa sih manusia itu diciptakan beragam? Menurut saya, manusia diciptakan beragam ini agar saling mengenal satu sama lain, serta saling mengisi dan melengkapi. Coba kita bayangkan jika manusia itu semuanya sama. Bayangkan jika hanya ada satu ras saja di dunia ini. Kemudian hanya ada satu profesi saja. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi di dunia ini? Tentunya jika hanya satu ras saja, satu profesi saja, maka dari manusia ini hanya ada satu komponen. Nah, padahal manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan peran manusia lainnya untuk mampu bertahan hidup. Dan setiap manusia mempunyai kekurangan yang dapat dilengkapi oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia diciptakan beragam, jadi untuk saling mengisi kekosongan dan melengkapi satu sama lain. Seperti halnya puzzle, seperti itu. Nah, kita coba bayangkan ya bagaimana kalau di dunia ini manusianya hanya memiliki satu keahlian saja misalkan. Nah, apakah manusia itu bisa bertahan hidup? Tentu tidak ya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah keberagaman atau kebinekaan itu sebenarnya bukanlah ancaman. Jadi keberagaman itu malah adalah suatu anugerah dan keberagaman itu adalah kekuatan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.